Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirna Aisyah dengan NIM 1498 dari Prodi PGSD Unisnu Jepara. Hari ini akan membuat video pembelajaran tentang pendidikan, isu-isu pendidikan, yaitu isu pendidikan inklusif dan pendidikan multibudaya. Untuk yang pertama ada isu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah konsep dan sistem pendidikan yang mengupayakan agar semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional, dapat belajar bersama-sama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Nah, prinsip utama pendidikan inklusif itu apa ya? Prinsip pendidikan inklusif yang pertama adalah kesetaraan dan non-diskriminasi dan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik. Karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses yang sama berkualitasnya. Lalu tujuan pendidikan inklusif, tujuan pertamanya adalah menghilangkan hambatan belajar, lalu meningkatkan partisipasi siswa yang berkebutuhan khusus dalam kegiatan sekolah yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan semua kemampuan siswa tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi. Pendidikan inklusif juga didorong oleh kebijakan nasional yang mendukung keterlibatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, misalnya melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pendidikan Inklusif. Lalu apa peran guru di sini? Peran guru harus mengembangkan kompetensi mengajarnya yang lebih adaptif dan inovatif, misalnya dengan memodifikasi kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat ditujukan pada semua kalangan siswa, baik yang reguler maupun ABK. Tantangannya apa? Tantangan di lapangan untuk pendidikan inklusif ya seperti menghadapi kendala keterbatasannya fasilitas, kurangnya pelatihan guru untuk menangani anak-anak yang ABK, serta minimnya kesadaran masyarakat. Seringkali masyarakat kita mengucilkan anak-anak yang memiliki keterbatasan ABK atau yang spesial dari anak biasanya. Nah, karena semua sekolah belum memiliki sarana yang memadai untuk memfasilitasi siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya sendiri di sekolah dasar di kota-kota besar mulai memfasilitasi siswa-siswa yang disabilitas tunanetra menggunakan buku braille dan teknologi pembaca layar untuk membantu proses belajar siswa tanpa membedakan. Manfaat dari sekolah inklusif adalah memberikan kesempatan yang sama sehingga menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara siswa. Hal ini juga akan membentuk karakter siswa yang siap hidup di masyarakat yang berbeda-beda. Untuk isu pendidikan yang kedua, ada pendidikan multikultural atau multibudaya, yaitu pendidikan yang mengajarkan penghargaan dan pengakuan terhadap keragaman budaya dalam masyarakat. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang lebih toleran, menghormati dan memahami berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri adalah negara dengan ribuan suku, bangsa, dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah keragaman banyaknya budaya dan suku bangsa, serta mengurangi konflik yang berbasis tentang perbedaan suku dan budaya. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah memahami tentang keragaman budaya, membangun sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan mempersiapkan siswa agar mampu hidup damai dalam masyarakat yang berbeda-beda. Implementasi dari pendidikan multikultural atau multibudaya yang dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah dasar adalah memasukkan materi budaya lokal dan budaya nasional, penggunaan bahasa daerah, serta pengenalan adat dan tradisi dari berbagai budaya dan masyarakat di sekitar kita. Nah, contoh yang ada di kelas SD, mungkin guru bisa mengajarkan cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya ada cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat, legenda Jakarta Rup dari Jawa Tengah. Di
Ya, nah, siswa bisa memahami keragaman budaya serta nilai moral dari kedua cerita tersebut. Penguatan nilai Pancasila dapat diterapkan lewat pendidikan multikultural seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, siswa dapat diajak untuk memahami dan menginternalisasikan sejak dini. Ada beberapa pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pendidikan multikultural seperti festival budaya, pameran hasil kerajinan tangan khas daerah, terus permainan tradisional dari berbagai daerah, pertunjukan seni yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Lalu manfaatnya apa sih dalam kehidupan sosial? Pendidikan multikultural dapat membantu siswa membangun sikap terbuka, menghargai perbedaan, memperkuat rasa sosial dan toleransi sehingga dapat menyongsong kehidupan yang harmonis di seluruh lapisan masyarakat. Penerapan pendidikan inklusif dan multikultural mengandung nilai-nilai demokrasi pendidikan yang menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa terkecuali. Nah, kesimpulannya, pendidikan inklusif dan pendidikan multikultural harus terus dikembangkan dan disosialisasikan secara terpadu agar seluruh pendidikan di Indonesia benar-benar menjadi wadah pembentukan anak bangsa yang berkarakter, menghargai perbedaan, dan siap bersaing di dunia global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pendidikan inklusif dan multikultural mengandung nilai-nilai demokrasi pendidikan yang menegaskan bahwa